Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furqon di channel Arif Furqon. Pada kesempatan kali ini Kak Furqon akan membahas materi matematika kelas 7 SMP, yaitu tentang bab 2, yaitu himpunan. Ada beberapa subbab dalam himpunan. Pada kesempatan kali ini Kak Furqon akan membahas subbab yang pertama, yaitu konsep dan cara penyajian himpunan. Jadi untuk adik-adik kelas 7 SMP yang baru menonton video ini, kalian bisa tonton video ini dan belajar dengan menyiapkan alat tulis kalian dan tonton sampai habis ya. Oke, sekarang apa kita bahas materinya teman-teman. Oke, yang pertama adalah konsep, yaitu pengertian dari himpunan. Himpunan itu apa? Nah, jadi kalau teman-teman ini mendengar kata himpunan, maka himpunan itu didefinisikan sebagai kumpulan benda atau objek-objek yang telah didefinisikan dengan jelas. Oke. Jadi ada ciri tertentu dari suatu kelompok yang menyatakan dari suatu himpunan itu, teman-teman. Jadi sudah ada ciri yang jelas gitu. Bagaimana kalau cirinya belum jelas atau samar? Nah, itu berarti dia bukan termasuk himpunan. Oke? Paham teman-teman? Oke, untuk menguji pemahaman kalian, ini Kak Furqon sudah menyediakan beberapa contoh himpunan dan non himpunan atau bukan himpunan, teman-teman. Yang pertama, ada himpunan, itu ada kumpulan mamalia yang hidup di air. Nah, ini sudah jelas teman-teman. Jadi sudah ada ciri yang sama, yaitu dia sama-sama apa? Sama-sama mamalia. Nah, maka dia termasuk himpunan. Kemudian kalian lihat yang non himpunan, itu ada kumpulan siswa yang pandai. Nah, ini bukan termasuk himpunan karena pandai itu relatif ya teman-teman. Jadi tidak bisa didefinisikan dengan jelas. Oke. Contoh yang kedua itu ada kumpulan siswa kelas 7 SMPN 1 Jombang. Nah, ini juga himpunan teman-teman karena juga ada ciri yang sangat jelas, yaitu kelas 7 SMPN 1 Jombang. Jadi sudah ada ciri berarti dia termasuk himpunan. Gitu ya teman-teman. Oke, kemudian ada bukan himpunan, itu ada kumpulan lukisan yang indah. Nah, di sini ada kata-kata indah. Indah itu relatif ya teman-teman. Jadi tidak bisa dimasukkan dalam himpunan. Oke. Contoh selanjutnya, yaitu yang himpunan adalah kumpulan sepatu milik Cristiano Ronaldo. Nah, ini juga sudah jelas ada ciri atau definisi yang jelas, yaitu sepatu yang dimiliki oleh Cristiano Ronaldo. Kemudian yang non himpunan ada kumpulan anak yang malas. Nah, ini bukan termasuk himpunan juga karena malas itu juga merupakan kata sifat, yaitu relatif ya teman-teman. Jadi dia bukan himpunan. Oke, itu ada pengertian himpunan. Kemudian lanjut mengenai lambang dari himpunan. Jadi himpunan itu ada lambangnya teman-teman. Dilambangkan dengan apa? Dilambangkan dengan huruf kapital. Dan anggotanya diletakkan dalam kurung kurawal. Nah, jadi ada kurungnya biasanya. Himpunannya dinyatakan dalam huruf kapital. Oke. Contohnya seperti ini teman-teman. Nah, A itu bacanya gini. X sedemikian hingga X adalah bilangan asli kurang dari 10. Namanya bilangan asli berarti dimulai dari angka berapa? Dimulai dari angka 1 ya teman-teman. Karena kurang dari 10 berarti 10-nya enggak ikut. Berarti sampai berapa? Sampai 9. Gitu ya teman-teman. Jadi atau bisa juga dinyatakan dalam seperti ini teman-teman. Jadi itu cara lainnya bisa aja didaftar langsung. A itu adalah apa aja? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Gitu. Jadi ada kurung kurawalnya. Kemudian A-nya ditulis huruf kapital. Nah, itu adalah
lambang dari himpunan atau cara menulis sebuah himpunan. Itu seperti itu teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut, yaitu tentang anggota dari himpunan. Jadi anggota itu dilambangkan dengan kayak elemen. Nah, itu elemen. Ditulis seperti ini kalau disimbolkan dalam matematika. Nah, ini X elemen dari P. Artinya X anggota himpunan P. Atau kalau ada simbol elemen dicoret, nah, berarti X itu non elemen P. Artinya X itu bukan anggota himpunan P. Itu adalah anggota himpunan, teman-teman. Oke, paham? Oke, kalau paham sekarang kita lanjut. Nah, ini ada materi. Bagaimana caranya kita menyatakan sebuah himpunan? Ada 3 cara yang akan kita bahas semua di video ini. Oke, kalian wajib memahaminya tentunya. Cara yang pertama itu adalah dengan cara raster atau mendaftar semua anggotanya. Seperti tadi, jadi bilangan asli itu apa aja, kurang dari 10, didata semua teman-teman. Kemudian cara yang kedua itu dengan cara mendeskripsikannya, yaitu dinyatakan dengan kata-kata. Nah, jadi kayak tadi, kumpulan siswa kelas 7 SMPN 1 Jombang. Nah, itu contoh menyatakan himpunan dengan kata-kata. Kemudian yang terakhir itu adalah dengan cara notasi pembentuk himpunan. Jadi kalau ada simbol-simbol X sedemikian hingga apa gitu, itu dengan notasi pembentuk himpunan. Gitu teman-teman. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan Kak Furqon punya contoh menyatakan himpunan, misalkan yang dengan cara raster seperti ini. P itu adalah 1, 3, 5, 7. Nah, ini. Nah, kalau himpunan si P ini dinyatakan dalam kata-kata, itu seperti apa? Nah, contohnya seperti ini. Kak Furqon sudah buat ini. Jadi ini kalau dinyatakan dalam kata-kata adalah gini. Jadi muncul deskripsi ya teman-teman. P itu adalah bilangan ganjil yang kurang dari 9. Nah, berarti kan sudah tepat. Jadi 9-nya nggak ikut karena kurang dari 9. Jadi yang terakhir adalah 7, bilangan ganjil. Kalau dalam notasi pembentuk himpunan itu seperti ini. X demikian hingga X itu kurang dari 9. X itu merupakan bilangan apa? Bilangan ganjil. Nah, ini jadi ada 3 cara ya teman-teman menentukan menyatakan sebuah himpunan. Oke, di sini Kak Furqon punya satu contoh soal yang akan kita bahas bersama-sama ya teman-teman. Oke, contoh soalnya seperti ini. Nyatakan himpunan M dengan X itu 1, X itu berada di antara 1 dan 13, tapi satunya ikut karena ada sama dengannya, tapi 13-nya enggak ikut. X itu elemen bilangan prima dengan mendaftar anggotanya, jadi didata satu-satu ya teman-teman. Jadi prima, kalian harus memahami bilangan prima itu apa. Bilangan prima itu adalah apa? Ada yang masih ingat? Ya, bilangan prima itu adalah bilangan yang yang hanya habis dibagi dengan dirinya sendiri dan 1. Nah, dia itu bilangan prima ya teman-teman. Oke, perlu dipahami, ini sudah kalian dapatkan di SD insyaallah. Oke, jadi kita data saja, tapi dengan syarat ini dia harus kurang dari 13. 13-nya nggak ikut, meskipun 13 itu bilangan prima ya teman-teman, tapi berdasarkan tanda matematika ini berarti 13-nya tidak ikut. Berarti apa aja bilangannya? Bilangan prima? Ya, yang pertama adalah berapa? Ya, yang pertama adalah 2 ya teman-teman. Oke, 2, kemudian apa lagi? 2, kemudian berapa? 3, 5, 7, dan 11. 13-nya nggak ikut karena nggak ada sama dengannya. Meskipun 1 itu ada sama dengannya, tetapi 1 itu bukan bilangan prima, sehingga tidak termasuk dalam himpunan yang dibicarakan. Gitu ya teman-teman. Oke. Saya kira cukup untuk pembahasan materi konsep dan cara menyatakan sebuah himpunan.
pada bab kedua ini di subbab yang pertama. Tapi jangan lupa untuk tetap stay di channel ini karena akan ada subbab selanjutnya dari bab himpunan ini. Oke, jangan lupa untuk tetap subscribe ya teman-teman, dan bunyikan lonceng channel ini supaya kalian bisa mengetahui secara cepat pada saat Kak Fulkon mengupload video yang terbaru tentunya. Semoga kalian setelah menonton video ini kalian bisa memahami materi ini dengan sangat mudah. Salam semangat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.